Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, ZLTC. Baik, sobat ZLTC, kali ini saya akan membawakan sebuah modelan struktur menggunakan program etap, ya, dan request dari sobat ZLTC, ya, untuk memberikan penulangan pada plat lantai dengan sistem konvensional. Oke, saya akan mulai saja dengan new model. Ya, saya akan mulai dari 0 saja. Ya. Ya, kita akan isi ketinggian lantainya. Oke. Ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan input material. Ya. MPa dengan tulangan 420, tulang geser juga 420, dan modulus of elastisitasnya ya. Oke, seperti ini. Dan saya akan menginput untuk struktur kolom, ya. Guys, utama kita pada kesempatan kali ini adalah penulangan platnya. Jadi kita tidak akan membahas mengenai balok dan kolomnya, ya, akan tetapi kita tetap akan menginput sesuai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh elemen struktur tersebut, ya. Saya gunakan reinforcement to be designed untuk kolom, dan untuk balok saya akan menginput 3 buah, ya. Untuk torsi pada balok utama saya tidak reduce, oke, ya. Saya akan tambahkan lagi balok 30 kali 55, saya akan ganti warnanya, dan saya tambahkan satu lagi untuk balok anak. Ya, ini 25 kali 45, ya. Oh, 25 kali 40. Oke, ya. Oke, sekarang kita sudah menginput. Saya cek dulu set modifiernya. Nah, di sini jangan terlewatkan karena pengaruhnya signifikan, ya. Nah, ini untuk balok anak saya lakukan, saya input modifier tambahan untuk torsinya. Kemudian saya akan tambahkan platnya, ya.
30 tipe shell. Ya, saya akan isi di sini. Ya. Oke, kita akan lanjut pada permodelan. Oke. Ya, di sini kita akan memodelkan secara parsial saja, jadi tidak satu bangunan utuh ya, karena pasti akan makan waktu. Jadi saya hanya parsial saja memodelkannya. Oke, sip. Oke, next kita akan tambahkan plat lantainya. Ya. Nah, saya buat per segmen ya. Dan kemudian saya akan tambahkan balok anak. Saya akan gunakan icon ini ya, mempercepat pembuatan balok anak. Ukurannya ya segini sudah oke. Continuous ya, kalau untuk beton continuous ya, balok anaknya jangan pinet. Pinet itu untuk baja atau precast, tapi kalau untuk apa, beton continuous karena kita cor bersamaan ya. Jadi kalau ada yang menambahkan itu balok anak dibuat pin untuk beton, maka itu salah ya. Jadi jangan sampai terjadi, kecuali kalau memang dia tidak dicor bersamaan sehingga joinnya tidak sempurna, maka itu bisa digunakan pinet. Tapi kalau dicor bersamaan dan ada join tulangan di dalamnya, maka itu menerima momen dan menyalurkan momen. Kalau kita melepaskan pinet ya, atau kita memasang pinet pada sambungan beton, maka kita mengabaikan torsi pada balok utama. Nah, itu sangat memberikan efek yang besar ya. Kalau kita mengabaikan torsi pada struktur yang akan menerima gaya momen yang besar, itu dampaknya akan signifikan ya. Maka jangan abaikan tipenya pinet dan continuous. Maka untuk beton gunakan continuous, jangan pinet, kecuali itu kita menggunakan elemen lain seperti baja yang ditempel ke dinding beton ya, atau ke balok beton, ataupun struktur tambahan ya, maka itu tidak masalah. Tapi kalau dicor bersamaan dan ada join tulangan di dalamnya, gunakan continuous, jangan pinet. Oke, next kita akan tambahkan di sini beban ya. Di sini karena hanya menggunakan hanya untuk plat lantai saja dan hanya secara parsial, saya tidak akan menginput beban gempa ya, kecuali kalau kita bangunan utuh seperti itu. Baik, di sini akan saya tambahkan untuk live-nya. Saya gunakan untuk area yang padat kegunaannya, saya gunakan 400. Live-nya, SDL-nya saya gunakan 150 ya. Baik, nah sekarang saya akan pasangkan restrain karena ini bangunan yang menempel pada
bangunan utama, maka saya gunakan restrainnya continuous menggunakan jepit ya, bukan sendi, karena dia akan ada di situ join tulangan antara kolom dan balok ya, sehingga lebih tepat kalau menggunakan jepit begitu. Baik, nah sekarang saya akan lanjutkan dengan load combination. Saya akan gunakan add default design combo, concrete frame design, saya gunakan convert to user combination, klik OK ya, dan saya akan sedikit merubah kombinasinya ya pada UDCon 1 ya. Saya akan ganti menjadi kombinasi beban layan semuanya untuk mengecek deformasi. Oke ya, seperti ini ya, dan kemudian next kita akan reanalisis. Kita akan analisis, tapi saya akan lakukan cek model terlebih dahulu ya. Kita belum menambahkan ya, di sini sudah tidak ada warning. Kita belum menambahkan auto mesh ya, sobat ZLTC. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana perbedaan shell tanpa auto mesh dan shell dengan auto mesh. Kita reanalisis ya, kita analisis model 13092021. Baik, di sini sudah terlihat deformasinya, dan saya akan tunjukkan kontur momen pada platnya bagaimana hasilnya ya. Nah, bisa terlihat seperti ini ya, padahal ini plat sudah tipe shell. Nah, jadi tidak ada gradasinya terputus seperti itu ya. Nah, ini mengapa demikian? Ini karena kita tidak menempatkan auto meshing ya. Nah, itu berbahaya karena hasil outputnya akan jauh sekali. Ini kan saya tunjukkan bagaimana hasil output baloknya. Nah, perhatikan di sini pendulangan baloknya sangat-sangat kecil ya. Saya akan zoom. Nah, bisa kita lihat sangat-sangat kecil ya, dan ini sangat aneh. Dan perhatikan kolom-kolomnya itu berwarna ungu ya. Seharusnya kalau kolom itu tidak menerima beban, maka dia harusnya berwarna hijau juga ya, seperti adanya balok ini. Tapi bisa kita lihat di sini balok ini seolah-olah tidak menerima apapun ya, sehingga distribusi plat beban yang ada di plat ini langsung lari ke kolom-kolom, sehingga langsung kolom yang menopangnya. Nah, itu harus kita pahami agar tidak salah di dalam menganalisis. Nah, jadi selanjutnya kita pilih kembali platnya, kita klik assign shell area object mesh ya, kita lakukan settingan seperti ini, klik OK dan reanalysis ya. Nah, sekarang kita bisa lihat deformasi atau perubahan bentuk pada modelnya berbeda dengan yang sebelumnya. Kita akan lihat bagaimana kontur momennya. UDCon 2 ya. Nah, kita refresh dulu ya. Nah, ini dia, jauh sekali bukan dari yang sebelumnya. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa distribusi beban yang ada di plat shell itu sudah dibagi dengan baik pada elemen-elemen platnya dan juga pada baloknya. Kita akan cek di sini pembersihannya. Nah, sekarang baru terlihat ratusan hingga ratusan ya, dan ada yang berwarna merah, yaitu menjadi normal ya. Sebelumnya tadi sangat kecil, hanya puluhan saja, padahal kita menggunakan satuan yang sama, Newton milimeter, tapi di sini bisa berbeda. Oke, next. Sekarang kita akan bahas mengenai momen untuk plat ya, dan kita akan desain penulangannya. Oke, nah ini momen 11 ya. Momen 11 ini berarti kalau kontur seperti ini, perhatikan pada
sisi kiri ya, yang di garis garis A ya, ini berwarna merah dan mulai menunjukkan ke warna kuning ya, dan di tengah warna hijau dan ada yang biru ya. Sementara yang berwarna merah itu minus ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sisi A ya pada diagram ini itu mengalami atau mentransfer momen negatif, menerima momen negatif dari plat seperti itu. Momen negatif yang berarti menunjukkan tulangan atas ya. Tulangan yang dibutuhkan adalah tulangan atas ya. Nah, kalau yang positif seperti ini di tengah, berarti dia menunjukkan momen ini akan kita gunakan untuk mendesain tulangan bawah ya. Nah, ini harus dipahami bentuk konturnya ya. Jadi jangan sampai salah memahami sebelum kita menggunakan momen output pada plat untuk memberikan hasil penulangan ya yang akan kita gunakan ya. Itu karena sangat fatal akibatnya jika kita salah membaca kontur. Oke, saya akan munculkan M22 bagaimana. Nah, di sini terlihat pada sisi 3 ya, pada center line 3 ini berwarna merah ya. Ini menunjukkan minus momennya, yang berarti menunjukkan tulangan atas ya. Maka kalau kita mengambil momen di sini, maka dominan untuk tulangan atas, sementara untuk tulangan bawahnya kita ambil yang biru ya, yang biru tua seperti itu. Jangan ambil yang merah ya, karena itu tidak sesuai. Oke, sekarang saya akan lanjut dengan menulangi platnya. Oke, sekarang saya akan ambil yang sisi dekat kolom. Ini ada kolom di sini ya, ada kolom ya, nanti kita ambil yang di tengahnya. Sekarang kita klik kanan terlebih dahulu di sini ya, dan kita pilih salah satu elemennya. Nah, bisa terlihat yang kedip-kedip ini area kotak yang terwakili oleh area diagram ini. Nah, satuannya saya lebih suka menggunakan tone meter ya, karena lebih ringkas. Saya klik kanan, nah kemudian saya arahkan ya. Nah, di sini kita memiliki momen terbesar minus 0,5627 ya. Kita lihat ke sini. Oh, di sini ada minus 0,6846. Saya akan ambil minus 0,7 ya. Saya akan ambil minus 0,7. Oke, nah di sini saya sudah punya Excel-nya. Saya akan gunakan F absence 25 MPa, jadi saya bagi dengan 0,083, saya balik ya agar menjadi mutu beton yang ada di pasaran itu mendekati K300, tapi di sini saya tidak bulatkan ya, saya biarkan saja dengan apa adanya. Dan saya lanjutkan di sini 0,7 ya, atau begini saja supaya lebih enak ya. Saya print screen, saya copy ya. Di sini saya menggunakan Linux ya, sobat ZLTC. Jadi kalau tampilannya sedikit berbeda dengan yang di Windows, jadi bisa diketahui karena saya memang menggunakan Linux di sini ya. Oke, saya akan gunakan 0,7 dan saya tidak tambahkan minusnya ya, tidak perlu. Oke, saya akan gunakan di sini perhitungan, diperoleh nilai MN-nya setelah MU dibagi 0,9, dan saya peroleh raw perlu saya hanya 0,00185, sementara raw max-nya 0,01897 dan raw minimum plat 0,002. Nah, dari mana saya dapatkan raw minimum? Raw minimum plat ini berbeda dengan raw minimum pada balok, jadi harus dimengerti. Kalau raw minimum pada balok itu kita menggunakan rumus 1,4 dibagi FY. Nah, kalau yang raw minimum pada plat saya gunakan dari SNI. Ya, silakan dibuka SNI-nya karena saya yakin teman-teman pasti sudah memiliki SNI ya, apalagi para perencana struktur ya. Dan adik-adik
yang mungkin masih sedang belajar di teknik sipil itu harus memiliki SNI selalu update ya, karena saya tidak mau menunjukkan di sini, supaya silakan cari sendiri supaya kita selalu update SNI terbaru ya, seperti itu. Baik, nah karena di sini raw perlunya lebih kecil dari raw min ya, saya gunakan raw minimum saja. Di SNI mungkin ada pilihan mengenai raw minimum ini dari 0,0018 ya sampai ke berapa ya, maka itu silakan saja disesuaikan dengan yang akan digunakan ya. Nah, dari sini AS raw pakai dikali B kali D ya. Ya, diperoleh 200 mm persegi, dan saya ambil D10 jarak 200 yang saya dapatkan dengan D10 jarak 200 rupanya 392,699 mm persegi ya. Nah, lebih besar daripada tulangan tarik yang dibutuhkan, maka ini bisa digunakan. Jadi saya bisa menggunakan D10 jarak 200 di area dekat kolom tulangan atas ya, jangan lupa. Dan di sini ada sedikit mengecekkan mengenai deformasi atau lendutan manual. Ya, ada di sini diperoleh lendutan manualnya adalah 2,66 mm, itu masih oke. Sementara lendutan izinnya batasnya 16,67, jadi oke ya. Nah, ini saya akan gambarkan ya, saya akan gambarkan. Oke, sketsanya ya di sini. Oke, mungkin kolomnya akan saya ganti sedikit warnanya supaya terlihat berbeda ya. Oke, dan next saya akan tambahkan di sini ya. Oke ya, ini hanya sekedar contoh ya. Oke, nah ya. Oh ya, tadi di sini yang apa 6 meter ya, saya geser dulu supaya mendekati sketsa permodelan. Nah, oke. Oke. Oke, baik ya. Nah, oke, kita akan melanjutkan dengan penulangan ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan penulangan plat tulangan atas dulu ya. Saya akan gunakan tulangan atas D10 jarak 200. Nah, saya akan gambar di sini. Saya akan gunakan warna merah sebentar ya. Oke, saya gunakan warna merah ya. Nah, ini tulangan atas ya. Saya gunakan D10 jarak 200 seperti itu ya. Dan ya, saya akan beri sebuah nama D10 jarak 200.
Oke, next. Kemudian kita bertanya seberapa jauh, seberapa panjang kita memberi D10 jarak 200 ini pada bentangan balok ya. Nah, karena di sini kita lihat ya, sebetulnya kontur momen ini dia semakin ke tengah semakin kecil tulangan atasnya ya. Kalau dari kontur momen ini dengan satu kotak ini 1 meter, maka ini pada jarak 2 meter saja itu sudah melanjut ke momen positif ya. Berarti kita bisa menempatkannya hingga 2 meter sesuai dengan gambar kontur ini. Tapi perlu kita ingat bahwa jika ada gaya gempa ya, maka momen positif, momen negatif, momen atas itu bisa merambat hingga 1/4 L ya, bahkan bisa lebih ya, seperti itu. Maka kalau kita melihat kontur ini kita baru menggunakan gravitasi, beban gravitasi saja, belum menggunakan gaya gempa akibat gaya gempa. Maka sebaiknya kita tetap ikuti ketentuan yang ada di SNI ya, itu adalah 1/4 ya, maka gunakan 1/4 panjangnya ya, tetap gunakan 1/4 L ya. L nya dari mana? L nya berarti yang 8 meter ya, di sini sampai sini ini L. Oke, next ya. Sekarang kita akan kondisi tumpuan sudah kita bahas. Lanjut di lapangan ya. Nah, ini sini momen lapangan ya. Nah, saya pilih di sini ya. Di sini bisa terlihat kecil sekali 0,336. Ke sini 0,6446. Berarti 0,65 sebetulnya sudah cukup ya. Nah, oke. Saya print screen lagi. Oke. Saya masukkan ke dalam Excel ini ya. Ya, karena kita sebagai perencana tentu harus menggunakan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, di sini berarti kita membutuhkan tulangan bawah. Nah, supaya tidak terbalik ya, maka tulangan bawahnya akan saya ganti dengan garis putus-putus. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, dan saya beri tulisan di 10 jarak 200 juga. Nah, oke. Sekarang seperti ini. Berapa panjangnya? Tentu harus sesuai dengan sepakatan, yang berarti kita ambil sepanjang setengah L, dan jangan lupa ditambahkan dengan 20D overlappingnya masing-masing ya, atas bawah. Atau kalau masih menggunakan sistem kromo juga boleh langsung ditekuk kromo seperti itu ya. Nah, ini jadi tulangan yang putus-putus itu tulangan bawah ya, dan tulangan yang continuous tipe garisnya itu tulangan atas, jangan terbalik. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini jika kita menggunakan penulangan satu arah saja, maksudnya menggunakan tulangan single satu sisi saja ya. Nah, sementara di lapangan sekarang banyak metode penulangan di mana kita menggunakan 2 lapis. Jadi disamakan tulangan atasnya berapa, tulangan bawahnya berapa, diambil yang paling besar kebutuhannya, disamakan. Nah, seperti itu bisa juga
dan itu lebih cepat pengerjaannya. Kalau yang seperti tadi ya, digelar semuanya sama, diambil yang paling besar kebutuhannya, dijadikan penulangan plat secara general ya, itu bisa. Nah itu lebih aman ya, seperti itu teman ya, tentu lebih boros ya. Oke, next. Sekarang kita ambil yang di tengah bentang. Oke ya. Untuk tengah bentang kita bisa lihat di sini, ini sebetulnya lebih kecil ya. Nah, negatifnya minus 0,714. Sebelumnya tadi minus 0,7. Nah, ini yang sisi ke kanan. Kalau yang di sini ya, kita perhatikan konturnya semakin kecil, minus 0,3367. Ya, berarti kalau menggunakan D10 jarak 200 tadi juga sudah oke ya, sudah tidak ada masalah. Lalu kalau yang di sini kita lihat ya, minus 0,715. Oke, di sini perlu kita sedikit cek ya, 0,72. Saya akan gunakan 0,72 ya, seperti tadi. Saya akan screenshot ya, dan saya paste di Excelnya. 0,72. Oke, next. Ya, dan kita lihat di sini rupanya masih 200, D10 200 juga masih mencukupi. Oke, dan berarti kita gunakan penulangan yang sama pada area lapangannya ya. Nah, saya jadikan satu grup saja, grouping. Ya, nah seperti ini. Oke, berarti saya gunakan D10 jarak 200 juga untuk di area tengahnya. Nah, seperti itu. Nah, ini akibat M22 ya. Ini akibat M22. Untuk M11 juga lakukan langkah yang sama. Nah, akan tetapi apakah dengan seperti ini cukup? Nah, ini perlu kita ketahui. Karena kalau kita lihat di sini berarti tulangan sisi atas pada area tumpuan ini kosong ya. Bisa kita lihat ini kosong. Nah, bagaimana, apakah memang dibiarkan kosong? Itu saya katakan tidak ya. Jangan dibiarkan kosong. Mengapa demikian? Karena ada syarat di dalam SNI, yaitu syarat untuk tulangan susut. Seperti itu. Tetap ada syarat ulangan susut. Nah, tulangan susut itu syaratnya minimum 0,0018. 0,0018. Nah, syarat ini harus terpenuhi untuk tulangan susutnya. Ya. Maka sisi yang atas ini yang kosong diisi dengan tulangan susut. Jadi memang menjadi sangat banyak seperti itu ya. Nah, kalau kita cek di sini tulangan susutnya kali dengan 1000 dikali dengan 180 mm persegi. Kalau saya pakai 8, 200 masih memenuhi seperti itu. Nah di sini untuk tulangan pokok pun 8200 juga masih oke ya. Cuman perlu diketahui untuk tulangan utama di SNI disyaratkan menggunakan tulangan ulir, tidak boleh tulangan polos ya. Jadi kalau misalnya mau diganti tulangan polos, hati-hati, kita sesuaikan dengan SNI boleh atau tidak ya, seperti itu. Nah kalau demikian berarti lebih baik ya kita gunakan tulangan secara general. Kita samakan saja supaya
tulangan utamanya sekaligus menjadi tulangan susut, tidak perlu double ya. Jadi kita buat general saja seperti ini begitu. Jadi sama-sama di 10-200 atas dan bawah. Nah, untuk yang arah M11 ya, atau tulangan yang sejajar dengan sumbu X, maka gunakan kontur yang M11 ya. Nah, gunakan yang ini untuk melakukan penulangan platnya dengan cara seperti tadi yang saya contohkan ya. Tinggal dibuat lagi untuk yang arah yang searah dengan sumbu X ya, seperti itu. Oke, baik sobat CLTC, demikianlah pemaparan singkat mengenai penulangan plat lantai dengan manual dan bantuan dari output program etap ya. Nah, ini saya akan tunjukkan elevation deformation shape UD-Con 1. Nah, ini untuk mengecek deformasi, kita klik kanan pada titik tertentu, terlihat di sini 19,357 mili. Nah, ini apakah memenuhi syarat? Ini harus kita cek juga, yaitu dengan cara bentangan dibagi dengan 240. Nah, di sini adalah 6 meter ya. Kita cek dengan 6.000 dibagi 240 ya. Lendutan izinnya 25 mili dan yang terjadi adalah 19,35 mili. Berarti ini masih aman, masih memenuhi syarat. Tapi ini berarti hampir sampai 2 cm ya. Nah, pertimbangan juga soal kenyamanan, jangan sampai nanti penghuni yang melewati di sana merasa khawatir ya, karena getaran yang sangat terasa mungkin. Maka sebaiknya gunakan balok anak yang lebih besar jika dikhawatirkan akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi para penghuni dan penggunanya. Oke, demikianlah sobat CLTC sekilas mengenai penulangan plat lantai dan pengecekan deformasinya. Dan sebagai informasi, kami sudah menyelesaikan sebuah program analisa dan pendetailan untuk balok dan kolom ya. Nah, ini bisa dilihat. Oke, di sini kita sudah ada pengecekan balok dan kolom ya. Nah, di sini ada untuk menghitung beam detail dan kolom detail ya. Dan bagi sobat CLTC yang tertarik untuk mencobanya, silakan menghubungi nomor kami atau berkomentar atau email ke email kami untuk mendapatkan versi trialnya. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.